Semua pasti akan bilang pingin punya Harley. Benar. Jadi jarang yang bilang saya pingin punya Indian, itu jarang. Di Indonesia ini ada berapa nih unit ini? Mungkin ada, paling ada 20. Ini kayaknya dulu dipakai untuk tempur kali Bang ya? Perang atau gimana ya? Saya pernah betul-betul tidak bekerja dan pada saat itu harus jualan bakso saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sedang berada di Sumarekon, Bekasi. Nah, jadi guys, di Behind the Bike kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Wakil Presiden Mercy dan juga dulunya adalah seorang ketua di komunitas motor besar Indonesia dan juga sekarang masih menjabat sebagai Chief di Indian Riders Indonesia. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang otomotif dan juga pastinya inspirasi yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Penasaran? Selanjutnya di Behind the Bike, Reels Moto. Nah, kita langsung bertemu dengan, waduh, Bang Koco, sehat Bang? Aduh, alhamdulillah. Nah, ini dia nih, Behind the Bike nih Bang kali ini Bang nih. Terima kasih atas waktunya nih Bang Koco nih. Thank you. Mampir ke rumah. Iya, dan ini belum apa-apa udah dipajangin 2 motor keren ya nih Bang nih. Ini hari ini lagi ngapain nih Bang Koco nih? Santai gak nih? Santai. Santai ya, saking santainya guys, kita belum datang aja udah disiapin tuh minuman tuh. Nah, kan luar biasa. Ini karena dulu Bang Koco ini ya Bang ya, kebetulan adalah ketua kita nih di MBI, jadi kayaknya agak tegang nih Bang kita. Alhamdulillah, udah selesai. Terus diterusin yang muda-muda sekarang. Nah, udah ganti generasi. Ganti generasi. Ya. Kebetulan kalau boleh dijelasin kepada teman-teman nih Bang Koco, ini motor apa sih Bang dua ini nih Bang? Ini 2 motor Amerika dua-duanya. Oke. Tapi memang ini 1901 dibuat di Amerika, itu 1903 dibuat di Amerika. Ini 1901 Jadi, Bang? Ya, ini Indian. Oke. Yang itu kebetulan Harley Davidson. Nah, kalau yang memang dari seri Harley Davidson sendiri ini kan memang sering ya buat orang-orang yang suka pakai main moge tuh udah tahu Bang. Yes. Cuman yang Indian ini nih kayaknya nggak semua orang tahu tuh Bang. Mungkin bisa dijelasin sedikit gimana tuh Bang? Iya, karena modelnya sama ya Bang ya? Sama. Nah, itu yang beda apa tuh Bang? Sebenarnya ini di tahun 2015 dia kembali lagi di dunia permotoran. Dia sudah di 1800 cc. Kalau kita tahu di Harley Davidson kan 1800 tuh adanya di CVO. Iya, sisanya di bawah itu ya. Di bawah sisanya. itu 1500. Sehingga memang dia sudah 1800 dan shocknya sudah satu di belakangnya, monoshock di 2015. Ini Chief Vintage 2016. Tapi kebetulan ini anniversary-nya Jack Daniels. Wah, makanya banyak ininya logo-logonya Bang ya. 150 tahun anniversary Jack Daniels. Dan juga guys, ini kalau boleh tahu nih, boleh dibuka di sini nggak nih Bang? Orang yang mau beli Indian ini agak susah. Repot. Kenapa tuh Bang? Kok bisa begitu ya? Tapi memang mungkin nggak famous. Terus banyak orang yang pingin semua pasti akan bilang pingin punya Harley. Benar. Jadi jarang yang bilang saya pingin punya Indian, itu jarang. Jadi akhirnya tertentu aja nih yang main di Indian. Karena nggak semua orang awareness-nya tahu ya Bang ya. Betul. Nah, tapi kenyamanan kata Bang Koco, kalau yang udah nyobain motor ini katanya luar biasa. Waduh. Luar biasa ya Bang ya. Nyaman banget, terus akselerasinya juga oke. Terus duduknya mereka sudah pikirin untuk long trip, jadi enak lah. Semuanya. Dan juga emang di seri Indian ini bener-bener kayak Indian banget modelnya Bang ya. Yes. Klasik banget. Dan juga waduh, jok-joknya ini emang bawaannya begini Bang Koco, bagaimana? Kalau ini kebetulan saya ada pengrajin kulit gitu ya, yang binaan juga. Jadi kita bikin lah custom. Keren banget ya. Dan juga ini Indian apa Bang? Tadi tipenya namanya? Chief Vintage. Itu di Indonesia nih Bang. Berapa unit yang ada? Kalau sekarang kebetulan aja saya chiefnya untuk Indian Riders. Betul. Kita ngomong sama chiefnya langsung. Tapi orangnya aja masih 15
orang sekarang. Yang di dalam komunitas Yang Indian di dalam itu, Bang? komunitas Indian. Oke. Dan kebetulan mereka di bawah naungan AMI. AMI itu dealer resminya Indian. Oke. Itu jadi kita touring apa segala tuh juga mereka kasih support buat kita. Event itu 18 karena mereka dealer kita, ya kita disupport lah sama mereka. Kalau di Harley kan ada anak elang, Betul. Ada Hawk dan lain-lain banyak ya. Gitu. Nah kalau ini berapa nih Bang tadi Bang? Di Indonesia nih ada berapa nih unit ini? Mungkin ada paling ada 20 Ini lebih. 20 unit. Tapi yang Atau seri 30. itu seri Jack Daniel juga? Seri Jen ini cuma satu. Berarti di one and only dong? Iya. Wah, harganya gelap nih guys kalau gini ya Bang ya. Cuman satu. Itu. Tapi kalau Indian itu dia memang 1800 cc ke atas ya Bang? 1800. Kalau Harley kan kayak tadi yang Bang bilang kan hanya untuk seri CVO. CVO-nya aja. CVO. Tapi kalau ini Kalau ini sudah 1800. semuanya. Ya ada yang 1200 itu untuk pesaingnya atau persamaannya bukan yang besar ya, bukan yang Oke. touring. Ya. Bukan yang touring. Tapi sorry nih Bang, boleh dinyalain nggak Bang? Oh boleh dong, boleh Boleh ya, dong ada biar kuncinya tahu. ya? Ada dong. Waduh, ini kalau masalah Harley Davidson nih guys, kita sering ngobrol-ngobrol di Harley Davidson ini banyak banget sama yang di Indian ini nih, ini jarang banget nih orang tahu nih. Boleh dong. Boleh Bang ya? Iya. Ini Tinggal. cara nyalainnya gimana nih? Boleh di shoot nih? Oke, tinggal gini Oke, aja. ini di tombolnya. Yes, nggak usah tombol itu, sini aja. Oke, ini buat apa nih Bang? Tombol Sebenarnya ini tombol mati juga, tapi dari sini juga bisa. tanpa harus kopling. Oh, ini masih gigi satu nih. Masuk gigi ya? Harus Gimana nih gitu? dinaikin aja. Udah. Yes. Nah, udah nih. Ya, jadi dia beda sama Harley. Kalau kita lihat ya, kita ulang ya. Oke. Kalau dia Harley kan panjang starternya. Kalau dia nggak perlu diiniin, jadi cukup sekali dia starter sendiri. Iya, jadi kayak simpel banget ya. Biasanya kan orang kalau buat nyalain itu kayak agak sulit gitu ya. Yes. Inilah yang menarik dari dia. Dan dia juga cruise control. Udah ada di 2015. Jadi jalan kita kalau highway udah. Ini indikator bensin juga. Yes. Ya vintage banget lah gayanya. Iya. Kebetulan saya suka gayanya vintage. Nah, Cakep ya. Nah, ini untuk di Indiannya cukup nih, Bang. yes. Nah, ini mata tertuju lagi otomotif ini di Harley Davidson. Ini seri apa nih, Bang? Harley ini, Bang? Kalau ini shovel head. Wah, ini saya Shovel baru denger nih. Shovel head tuh gimana maksudnya, Bang? Shovel head itu kalau di Harley kan ada engine, ada flat head, Oke. ada shovel head, Ya. ya. Ada Evo. Setelah itu baru ada injection yang sekarang. Jadi ini eranya di bawah dia ada Evo. Biasanya bunyinya kan jeduk-jeduk. Nah, kalau yang ini bunyinya gimana? Kalau ini hilang-hilang nih. Abstrak berarti. Jadi kadang ngacak lah bunyinya. Masih kadang padat. yes, kadang kadang hilang, nanti ada lagi, hilang lagi. Jadi ini memang agak unik. Wah. Shovel nih. Ini tahun berapa, tahun 1976. Waduh, 76 kita belum lahir, guys. 1976. Keren banget ya modelnya. Ini kayaknya dulu dipakai untuk tempur kali Bang ya, perang atau gimana ya Bang? Kalau Harley itu kalau saya baca sejarahnya kayaknya dulu dipakai buat alat perang Ya, juga tapi ya, Bang? yang dipakai kan WL 750 pada saat itu. Oh, Karena oke. tahun era Perang Dunia Keduanya ada di WL, Iya, di WL 750. bener-bener. Nah kalau yang ini boleh gak nih Bang kita dengar suaranya Bang? Boleh Yang dong, abstrak boleh ya? dong, boleh dong. Oh ini nyalainnya kita kayak Kita kompor nyalain nih. gini. Oke. Ini nggak ada kuncinya Bang? Ada sebenarnya di dalam tapi saya nggak ini kan. Oh, Oke. bisa ya, walaupun jauh ya. Mm-mm. Kayaknya gampang banget motor abang kalau dinyalain dia susah-susah Bang. Nah, Oh ini bunyinya. guys. Bunyinya jadi dia abstrak ya. Kadang Iya. padat, Kadang ada, hilang. kadang hilang. Nah, hilang kan? Iya, tapi nggak mati. Tapi nggak mati. Jadi dia tidak seperti Evo. Kalau Evo kan penuh dia. Dep, dep, Benar, dep, benar. dep, dep, dep. Keren. Ini juga limit kayaknya Bang. Ya, nggak banyak juga karena nggak banyak orang suka yang ingin yang tua-tua aja kali Ini ya. yang klasik aja. Iya. Kebetulan Bang Koco ini pecinta klasik banget. Oke. Wah Jadi- keren banget ya. Banyak banget ya. Jadi selain kalau saya lihat di sini Bang Koco ya, selain dari motor ternyata pecinta mobil juga nih. Ada Mercy, ada Ya. Jeep. Ya, kebetulan suka.
Jadi yang klasik-klasik suka agak-agak lama tapi barangnya unik gitu ya, jarang kayak ini juga. Ini ada 10 unit aja di Indonesia. Kebetulan ini 280 Avantgarde full spec. Jadi ya sedikit lah di Indo. Mercy ya Bang ya? Ya Mercy hanya. Cuman ada 10 di Indo ya Bang ya? Ya, kebetulan nggak banyak lah. Kenapa yang membuat mobil ini beda dari yang lain apa Bang? Karena memang dia panoramik, yang biasanya nggak panoramik, terus dia ada TV belakang, ada TV depan yang standarnya di tahun 2006 tuh tidak ada TV, hanya tape aja. Terus dia ada telepon, ada antena teleponnya dari tahun 2000. Ada teleponnya? Ada teleponnya, dari pabriknya sudah kasih telepon, dan kebetulan ini dapat dari kedutaan. Oh, tadinya dulu dipakai untuk mobil kedutaan. Untuk pejabat kedutaan. Ada cruise controlnya, dia sudah. Terus steeringnya juga udah naik turun sendiri, seat jet joknya sudah elektrik semua. Wah, terus pakai orthopedic seat, jadi udah nyaman banget lah pokoknya. Nyaman. Nah, untuk mobil tua. Ini nih Bang, ini kan beda ya Bang ya. Ini dari mobil ini, soalnya ini sama mobil Trabas nih Bang nih. Ya kalau ini kenapa jadi seneng-senengan karena dulu saya ada memori kayaknya nih. Memorinya zaman SMA, pakai Jeep. Jadi pingin punya lagi lah gitu, pingin punya lagi Jeep yang sama di tahun banget nih. Dulu gitu. Ini Jeep apa Bang nih? Ini Cherokee tahun 97. Gagah banget ya. Cherokee tahun 97. Dan full udah orisinilin semua tuh Abang tuh. Yes, kebetulan saya balikin sama seperti di eranya dulu. Jadi peleknya, terus lampunya, ini lampu-lampu tahun segitu. Lampu ini juga pesan dari Amerika tahun segitu. Ya, jadi ya hampir semuanya saya balikin pada tahun itu 97. Tapi ngobrol-ngobrol ini Bang Koco memang suka modif-modif ini ya Bang ya, memang suka kayak di modif, di rombak gitu ya. Seneng ke bengkel sebenarnya. Bisa sampai berapa jam tuh kalau di bengkel? Bisa seharian tuh kalau ke bengkel. Udah nggak ada harganya Iya, udah bisa seharian kalau ke bengkel. Nah cuman gini Bang Koco, ini kan kalau bisa dilihat nih dari motor, India ini kan pasti harga-harganya emang hobi, tapi kan ini hobi yang mahal Bang. Ya. Nah itu gimana caranya Bang, seorang Bang Koco ini bisa akhirnya menjadi seperti titik sekarang tuh gimana cara itu Bang? Ya, saya yakin semuanya bisa lah. Ya. Cuman kalau ngelihat tracknya saya dulu juga pas dari saya naik angkot, terus naik kerja di perusahaan orang dan akhirnya usaha sendiri. Ya. Dan sekarang ada beberapa usaha lah ya, nggak banyak. Ada beberapa usaha yang kebetulan jalan. Saya yakin dan itu semuanya hampir anak-anak muda yang jalani. Jadi saya yakin mereka nantinya akan bisa beli seperti ini. Saya harapannya mereka yang muda-muda lah yang beli seperti ini. Saya kan tinggal ngeliatin mereka-merekanya aja. Apa titik terendah Pak pada saat Abang gitu apa tuh Bang? Saya pernah betul-betul tidak bekerja dan pada saat itu harus jualan bakso saya. Itu karena apa Bang? Ya memang pada saat itu saya nakal sekali. Ya. Saya pakai yang nggak bener lah gitu. Ya. Pada saat itu bener-bener udah kacau lah ya. Hidup. Terus saya bener-bener untuk quit, saya harus dagang bakso. Itu dijauhi temen banget tuh Bang? Betul, karena itu saya masuk kantor nggak bisa, dagang bakso juga harus usaha sendiri karena teman-teman sudah menghindar. Tapi pada saat itu pelan-pelan mereka tahu kalau saya berusaha. Akhirnya mereka kasih kesempatan saya lagi untuk bekerja. Apa yang membuat mereka itu bisa jadi Bang Koco, bisa percaya sama Bang Koco itu? Karena apa Bang? Karena saya terus-menerus melakukan itu, Bang. Yes, terus-menerus melakukan pekerjaannya dengan serius gitu. Jadi terus-menerus kalau dagang bakso ya udah tiap hari ada, buka, bagus, makanannya stabil, enak terus. Saya di satu tempat pindah ke tempat lain di pameran-pameran. Di tahun berapa tuh Bang? Waduh, tahun berapa ya saya lupa, tapi sudah cukup lama tuh. Iya, tapi nggak kebayang ya maksudnya dulu jualan bakso sekarangnya begini. Ya itulah perjalanan ya Bang, nggak ada orang yang tahu ya Bang. Nah terus Bang Koco, ini kan tujuannya kan Behind the Bike ini kan buat anak-anak muda Indonesia juga ya Bang. Yes. Kalau misalnya Bang Koco boleh ngasih sepatah dua patah kata buat anak-anak muda Indonesia yang pengen menggapai mimpinya untuk berhasil, ada gak Bang yang mau disampaikan mungkin Bang? Kalau mau sampaikan, semangat pada pekerjaannya dan terus-menerus konsistensi, sama yang diingat bahwa yang paling mahal adalah kepercayaan orang.
Karena kepercayaan itu yang membuat kita hidup di dunia ini menjadi lebih baik. Ya, kepercayaan itu di atas segalanya. Even itu melakukan hal terkecil dalam satu pekerjaan. Ya, kan orang berpikir sekarang usaha itu harus modal dulu banyak. Enggak juga ya Bang? Enggak juga. Dia akan ketemu orang-orang, akan ketemu orang yang mau punya duit kebetulan lebih dulu, itu pasti akan ketemu. Karena kepercayaan orang itu untuk membantu orang yang dipercaya. Karena percaya itu. Betul, ya, betul. Ilmu yang luar biasa dari Bang Koco. Oke, Bang Koco, terima kasih untuk hari ngobrol-ngobrol. Thank you. Semoga bermanfaat untuk yang nonton. Sukses untuk Reels Moto. Waduh. Oke guys, sampai ketemu lagi di next Behind the Back selanjutnya. Oke. See you guys.